warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bibi. Ya, Ibu lagi sibuk nih? Kebetulan enggak, Bu. Anak-anak lagi istirahat. Saya minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dari kegiatan supervisi akademik seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik terhadap pelajaran supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Juli nantinya di dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Di sini Ibu dapat bercerita, kita santai aja Bu, ngobrol-ngobrol. Begini Bu, dalam kegiatan praobservasi ini kira-kira apa nanti harapan Ibu dalam kegiatan bincang-bincang kita ini? Saya berharap dari kegiatan yang sedang kita jalani ini, Bu, kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Tentunya dari kegiatan itu nantinya saya bisa mengambil pembelajaran ya. Bisa jadi di saya nggak ada, saya ambil, saya contoh dari Ibu. Kan Ibu CGP ada tuh ilmunya sudah banyak, bisa dikeluarkan nanti ke saya. Itu harapan saya. Saya jadi kronis. Kita sama-sama berbagi pengalaman Bu ya. Boleh. Jadi terkait pembelajaran Ibu, pastinya Ibu sudah banyak persiapan lah Ibu ya. Kira-kira nanti mau mengajar apa Bu materinya? Mengajar materi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi kelas 12 AKM. Di kelas 12 AKM, akuntansi. Iya. Akuntansi ya Bu. Tentunya Ibu sudah mempunyai tujuan pembelajaran. Sudah, Kira-kira apa Bu? Dengan pembelajaran ya, tentunya dengan media yang dipilih anak sendiri, si anak dapat mengidentifikasi selisih saldo kas perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank, serta saldo kas perusahaan dengan selisih saldo kas di bank. bank. Jadi kan itu nanti berbeda Bu. Disitulah prosesnya anak-anak akan mengetahui kenapa bisa selisih dan bagaimana proses untuk menyamakan selisih tersebut dengan melakukan rekonsiliasi bank. Tentunya dalam pembelajaran ini Ibu pasti sudah mempersiapkan persiapan yang matang kira-kira Bu ya. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan? Kalau persiapan saya sih Bu, sebenarnya belum matang-matang kali sih, tapi yang dipersiapkan RPP-nya sudah, kemudian RKPD-nya sudah, kemudian model pembelajarannya sudah kami pilih juga, kemudian alat peraganya juga mengenai pembelajaran sosial emosional itu juga sudah saya persiapkan. Tentunya terlebih dahulu saya persiapkan untuk diri saya sendiri ya, anak-anak sudah saya persiapkan. Ada musik yang kira-kira bisa membuat fokus mereka lebih tinggi, kemudian teknik stop ya? Iya, teknik stop. Jadi mengakibatkan nanti anak-anak belajarnya lebih fokus karena mereka merasa lebih hadir di ruangan itu. Mantap sekali Bu Juli dengan persiapannya. Masih coba-coba Bu. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa lebih baik daripada persiapannya Itu dia Bu, persiapannya udah matang, pelaksanaannya belum tahu ya. Kita lihat besok Bu ya. Kira-kira dengan persiapan yang matang ini apa Ibu butuh bantuan lagi dari seseorang? Sebenarnya butuh Bu. Karena dari siapa kira-kira? Saya menginginkan, iya Bu, tepat sekali nih. Iya. Saya menginginkan apa yang saya tuangkan besok dalam proses pembelajaran itu ada yang melihat. Jadi nanti ada yang memberikan masukan apakah itu sudah pas atau belum, kemudian atau ada yang perlu ditambahkan supaya pembelajaran yang saya lakukan lebih pas lagi lah, lebih bagus lagi lah. Ya, tepat sekali Bu Juli. Nanti pada masa observasi mungkin saya bisa membantu Ibu dalam mewujudkan apa yang tadi Ibu sampaikan keinginan Ibu. Semoga nanti tidak ada kendala Ibu untuk pembelajaran kita besok untuk kegiatan observasi. Semoga lancar, tidak terkendala suatu apapun. Bu, terima kasih telah bersedia. Ya, memang saya juga mau masuk kelas lagi. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah ya. Coba satu orang sudah berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu.
Silakan Putra, pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putra ya sudah memimpin doa. Sekarang Ibu absen dulu. Wow, hari ini ada semua ya. Berharap kedepannya juga seperti ini. Kalau memang tidak sakit berat atau tidak ada halangan yang sangat berhalangan, usahakan datang ke sekolah ya. Hari ini kita belajar mengenai rekonsiliasi bank. Otomatis anak akuntansi kata-kata bank itu tidak asing lagi ya. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran, coba silahkan semuanya duduk tegak. Coba semuanya perhatikan, kemudian duduk tegak, jangan menyandar. Jangan menyandar, tegak ya. Oke. Kemudian coba kita pilih. Sembari menikmati alunan musiknya, coba fokuskan diri kalian, ya, duduk dengan tegak, tarik nafas, lepaskan, lakukan sekitar 7 kali. Bayangkan kalau kita sedang belajar di alam terbuka, ya, dengan pemandangan yang asri, sejuk, indah, tanpa ada gangguan dari bising-bising suara keramaian. Ya, bayangkan kalian belajar dengan fokus, dengan penuh di tempat yang sangat sejuk, asri, wangi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Coba silakan kembali tarik nafasnya pelan-pelan, buangkan, ya. Lakukan lagi sebanyak 7 kali sambil membayangkan posisi belajar kita adalah posisi belajar yang sangat kita inginkan. Semua ini kita lakukan untuk orang tua kita di rumah. Hasil pembelajaran hari ini kita bawa kepada mereka sehingga ada kekuatan tersendiri bagi orang tua kita, karena kita datang ke sekolah membawa hasil, bukan hanya datang, duduk, dan diam. Ibu rasa cukup ya, silakan kembali ke posisi yang nyaman. Silakan kalau mau bersandar, silakan ya. Oke, Ibu harap dengan kegiatan yang kita lakukan tadi semuanya sudah fokus di sini menghadiri pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa kita mulai belajar ya? Bisa. Kenapa semakin lemah? Ayo, sudah bisa kita mulai belajar ya? Bisa. Oke. Berbicara tentang rekonsiliasi bank, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita yang lalu, ya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis mengapa terjadi ketidaksamaan atau selisih antara saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang lalu, mengapa bisa terjadi selisih? Nah, di bulan sudah kita sepakati kalau uang yang ada di perusahaan
perusahaan itu tidak disimpan di perusahaan, tapi di mana disimpan? Di bank ya, di bank. Kemudian ada nggak yang disimpan di perusahaan? Ada, tapi dia kecil. Apa namanya? Kas Kecil untuk membiayai keperluan yang sifatnya relatif kecil. Tapi uang yang banyaknya itu kemana disimpannya? Itu ke bank. Tetapi terkadang terjadi ketidaksamaan saldo antara catatan yang ada di kas perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Nah, sekarang yang ingin kita pelajari, mengapa hal itu terjadi? Kenapa tidak sama? Kemudian bagaimana cara menyamakannya? Jadi itu yang akan kita pelajari, ya. Karena di sini bakat dan minatnya macam-macam ya. Ada yang mau lihat video, ada yang mau lihat gambar. Jadi ibu bagi menjadi dua kelompok. Yang hobi dengan video-video di kelompok sini, kemudian yang hobinya dengan gambar-gambar atau narasi-narasi cerita, silakan bergabung di kelompok sini. Silakan buat kelompok ini. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut, ibu kasih contoh buku tabungan, ya. Nih, ibu kasih contoh buku tabungan, silakan diamati dulu secara bersama-sama. Ayo silakan diamati. Nah, pergantian hadiahnya ya, karena cuma ada dua. Atau di samping itu coba bayangkan buku tabungan kalian sendiri di rumah. Ada yang menabung di sini? Ada. Nah, coba bayangkan buku tabungannya di rumah, apa saja isinya? Atau lihat di situ. Nah, sudah? Nah, coba apa saja yang terdapat di dalam buku tabungan tersebut? Coba dari kelompok 1 ya. Apa saja? Saldo. Ada saldo. Terus apa lagi? Yang lain misalnya? Pengurangan. Ada pengurangan. Oke, semula saldonya sekian, kemudian berkurang. Debit dan kredit, Bu. Debit dan kredit. Apa? Mutasi kredit, Bu. Mutasi kredit dan mutasi debit. Itu kalian sudah tahu ya, anak mutasi harus tahu fungsinya untuk apa. Oke. Seperti itulah perusahaan dengan bank. Uang yang disimpan perusahaan ke bank itu sewaktu-waktu ada yang berkurang, ada yang bertambah, ya, yang menyebabkan saldo yang ada di catatan perusahaan dengan saldo catatan di bank itu berbeda. Nah, sekarang coba ibu bagikan untuk kelompok 1, ibu bagikan poster, ya. Ini poster-poster yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank. Coba kalian lihat. Kemudian untuk kelompok 2, silakan dipakai laptop ini aja ya. Di sini ada video. Silakan dibuka videonya nih. Silakan. Buka videonya kemudian ditonton. Ambil kesimpulan di sana kira-kira apa penyebab terjadinya ketidaksamaan saldo tersebut ya. Silakan masing-masing diamati videonya ya. Ini dipakai penyebab terjadinya ketidaksamaan ini. Pergantian ya. Dan bagaimana cara penyusunan rekonsiliasi barang ke arah lain yang benar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat nanti sambil diamati, dicatat kira-kira apa penyebabnya ya. Di video pembelajaran sebelumnya, kita pernah membahas salah satu bentuk pengawasan yaitu dengan cara menyimpan semua penerimaan uang kita. Dan tiap kali pengeluaran uang itu selalu menggunakan cek. Kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, kita bisa menggunakan tas kecil. Kemudian, setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran itu selalu dicatat, di dalam penerimaan kas maupun di dalam pengeluaran kas. Nah, apabila semua transaksi sudah dicatat, baik itu oleh perusahaan maupun oleh bank, maka seharusnya saldo kan untuk perusahaan maupun menggunakan orang itu nilainya seharusnya sama. Namun, terkadang nilainya berbeda. Nah, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tersebut, perusahaan melakukan yang namanya
perbuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas, ya, dan penjelasan sebab-sebab terjadinya ketidaksamaan antara saldo kas milik perusahaan dengan saldo kas milik orang. Nah, ya, jadi saya mau berikan itu adalah bahwa laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas, ya, dan penjelasan sebab-sebab terjadinya ketidaksamaan antara saldo kas milik perusahaan Ini langsung ya. milik orang. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas milik perusahaan dengan saldo kas milik orang? Yang pertama, adanya setoran dalam proses atau deposit in transit. Setoran dalam proses itu adalah setoran uang perusahaan pada bulan, tetapi belum dicatat oleh bank karena Baiklah anak-anak, dari hasil poster atau narasi yang kalian baca tadi, kemudian dari kelompok ini, dari video yang sudah kalian tonton, kira-kira ada pertanyaan nggak terlebih dahulu? Ya, Putra, silakan apa pertanyaannya? Apa pengertian dari kesalahan pencatatan, Bu? Oke, berarti sudah baca dengan baik ya, karena di situ sebagian penyebab dari tidak sama itu adalah kesalahan pencatatan. Ayo, dengar dari kelompok ini, ada yang bisa jawab nggak? Ya, Kasmi silahkan. Kesalahan pencatatan adalah yang dilakukan baik oleh bank ataupun perusahaan. Oke, berarti kesalahan pencatatan itu boleh dilakukan bank, boleh juga dilakukan perusahaan. Contohnya, ayo, siapa yang bisa berikan contoh dari kelompok sini? Ada? Oke, yang senyum-senyum aja pilih, coba silakan. Apa contohnya? Misalnya, coba. Ayo, misalnya. Ya, percaya diri lah jawabnya. Misalnya 5 juta ditulis 50 juta. Itu nolnya kelebihan. Nah, itu boleh kelebihan, boleh kekurangan, boleh juga misalnya 58 juta ditulis 85 juta ya, kebalik. Nah, itu ya. Sudah, berarti sebelum pun Ibu jelaskan, kalian sudah memahami sedikit-sedikit mengenai penyebab terjadinya tidak sama antara saldo yang ada di kas perusahaan dengan saldo kas bank. Oke, coba apa saja itu Ibu mau tes lagi? Apa saja penyebabnya? Coba, kalau dari kelompok sini apa saja penyebabnya? Ayo, apa saja? Adanya transaksi yang dicatat oleh bank tapi belum dicatat di perusahaan. Oke, adanya transaksi yang sudah dicatat bank tapi perusahaan belum. Apa lagi? Setoran dalam proses. Ada kalanya bank sudah mengeluarkan perusahaan sudah mengeluarkan uang dan sudah mencatat di perusahaan, tetapi uangnya belum sampai di bank, yang mengakibatkan tidak sama antara saldo yang di bank dengan Deposit in transit. deposit in transit. Apa Beban lagi? dan pendapatan bank, Bu. Oh, beban dan pendapatan bank. Nah, kalau itu misalnya kalian menabung di bank kan ada bunga tuh. Nah, otomatis di bank itu uang kita bertambah kan? Sedangkan perusahaan belum mengetahui kalau dia sudah ada hasil dari bunganya. Kemudian beban. Setiap terjadinya transaksi otomatis bank menyisihkan beban untuk bank. Jadi adanya pengurangan saldo, sedangkan di perusahaan kita belum tahu kalau ada pengurangan saldo. Ayo apa lagi? Adanya jasa giro yang diberikan. Itu sama dengan bunga bank tadi, ada yang tadi sama, jasa giro ya. Bagus, keren banget. Apa? Cek kosong, Bu. Oh, cek kosong. Apa maksudnya cek kosong? Ada yang tahu nggak? Cek yang kosong, Bu, ada isinya, itu ya? Taruhkan, Bu. Nah, ya, cek kosong itu adalah cek yang diberikan kepada kita pada saat kita ingin cairkan, ternyata tidak ada isinya. Bisa dicair, ceknya. Itulah cek kosong. Kemudian dari pembelajaran kita tadi pagi, ini sudah 2 jam pembelajaran kita ya. Siapa kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini?
Ya Bu. Ya, Romi silakan. Apa kesimpulannya Romi? Kesimpulannya adalah setiap perusahaan menyimpan uang di bank akan terjadi selisih saldo antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Tetapi saldo tersebut bisa disamakan melalui proses rekonsiliasi bank. Bagus sekali ya Romi ya. Kemudian dari kelompok sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan. Kak, ayo Bu. Oke, silakan dari kelompok sini mungkin bisa menyimpulkan. Ya. Penyebab Bu. Ya. Setoran dalam proses. 2. Cek dalam peredaran. 3. Adanya transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. 4. Adanya jasa giro yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. 5. Adanya pembebanan biaya administrasi bank kepada perusahaan. 6. Cek kosong tetapi bisa disamakan oleh rekonsiliasi bank Bu. Oke, meskipun baca sedikit-sedikit aja ya nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya ya, uang yang disimpan perusahaan ke bank sewaktu-waktu pada saat kita mengambil rekening koran itu saldonya tidak sama. Ada beberapa penyebab seperti yang disampaikan oleh Ayu. Tetapi itu jangan khawatir, jangan nanti kan berpikiran udah itu perusahaan, nggak usah buat perusahaan nanti saldonya berkurang nggak seperti itu. Itu bisa disamakan ya antara saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank dengan cara melakukan rekonsiliasi bank. Nah berikutnya nanti kalian akan lanjutkan menonton kasus dan kalian juga akan melanjutkan melihat kasus. Di situ nanti ada contoh soal kalian telaah bagaimana cara menyamakan atau bagaimana cara melakukan rekonsiliasi terhadap perusahaan dan bank. Oke ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, terima kasih atas kerjasama yang baik antara murid dengan saya sebagai guru dan antara sesama kelompoknya sudah melakukan aktivitas yang sangat luar biasa pada hari ini. Ibu harap kedepannya juga akan seperti ini dan kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan lanjut kepada kita coba menyelesaikan sebuah kasus yaitu menyamakan antara saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di perusahaan di bank ya. Oke. Nah, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Bu Juli, terkait dengan pembelajaran kemarin, saya ingin bertanya sedikit tentang pasca observasinya Bu. Boleh. Ya, Bu ya. Nggak sibuk kan? Enggak. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Bu Juli, kemarin setelah pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Sedikit refleksinya lagi. Boleh Bu. Perasaan saya Bu ya setelah melakukan pembelajaran yang kemarin itu saya merasa sudah sedikit puas. Kemudian pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang saya rancang, sesuai dengan RPP. Kemudian pelaksanaannya juga dilakukan rumit Bu ya, jadi tidak ada yang terlompat-lompat. Tapi meskipun seperti itu, sebagai guru kita tidak boleh merasa puas, harus ada hal-hal yang kita perbaiki karena sudah pasti ada kendala-kendala, ya baik dari segi fasilitas atau dari segi pelaksanaannya, waktu, jaringan dan lain-lain. Bagaimana kira-kira mungkin ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran kemarin? Setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, jadi saya merasa bukan ada hal yang belum tercapai. Kenapa? Karena itu kan pembelajaran praktik. Saya maunya itu anak-anak itu langsung kepada objek yang sesungguhnya. Misalnya ini kan berbicara tentang perusahaan dan bank. Jadi kalau bisa anak-anak
dibawa ke salah satu perusahaan, kemudian dibawa ke bank, baru mereka akan lebih memahami proses rekonsiliasi ini, Bu. Tapi kan kemarin lebih kepada materi teks dan gambar saja, Bu, ditambah dengan video seperti itu. Mungkin kalau hambatan untuk pembelajaran kemarin hanya itu. Mungkin lebih detailnya mungkin pembelajaran secara kontekstual mungkin, Iya, ya, langsung ke tempat gitu ya. Ya. Kemudian kira-kira hal-hal yang sudah Ibu Juli merasa sudah puas dengan pencapaian yang Ibu lakukan kemarin, bagaimana Bu? Kalau pembelajaran saya lakukan kemarin memang saya sendiri sudah cukup puas karena sudah sesuai dengan RPP yang saya buat dengan RPP, Bu ya. Kemudian semua tercapai sesuai dengan target 2 jam pelajaran. Mungkin Bu kira-kira ada hal-hal positif yang sudah tercapai karena Ibu sudah merasa puas mungkin ya? Ada hal-hal yang positif yang sudah dicapai tentunya pembelajaran bagi anak-anak berarti Bu ya. Di sana kemarin anak-anak cukup antusias meskipun pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, kemarin lebih banyak belajar kepada tes, gambar, dan video, tidak kepada hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi anak tetap semangat, iya. tetap Jadi semangat. saya sangat merasa itu hal yang positif salah satunya, ya. Apalagi nanti pada saat mereka dibawa ke studi, kemudian dibawa ini mempelajari langsung di sana, mungkin lebih wah lagi, Bu ya. Tadi Ibu mengatakan kalau pembelajaran yang Ibu harapkan adalah pembelajaran yang kontekstual. Mungkin dari pembelajaran kemarin ada hal-hal yang ingin Ibu rubah? Ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki. Yang pertama itu dari metode pembelajaran. Yang di sana mungkin saya akan merubah metodenya menjadi bermain peran, Bu. Jadi kalaupun anak-anak tidak langsung terjun ke lapangan, ya minimal anak-anak bisa merasakan sedikit pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan rekonsiliasi itu, karena anak-anak nanti ada yang berperan sebagai bank, ada yang berperan sebagai perusahaan, kemudian mereka nanti di ini skenarionya ada yang mengantarkan uang ke bank, kemudian uangnya tidak sampai, ada yang mengantarkan cek, mau mencairkan cek, ternyata ceknya kosong. Jadi mereka lebih memiliki terhadap proses rekonsiliasi tersebut, Bu. Luar biasa, Ibu ya. Harapan-harapannya, harapan positifnya sungguh luar biasa. Tentunya dengan harapan yang luar biasa ini Ibu memiliki strategi. Kalau strategi berarti ya harus memperdalam lagi lah IT saya, Bu, untuk membuat metode-metode pembelajaran, media video pembelajaran yang mendukung pada metode pembelajaran saya yang lebih menarik, dan kira-kira kalaupun pembelajarannya harus keluar sudah tercover lah di dalam seperti itu, tanpa harus kita bawa anak-anak keluar dengan media pembelajaran yang saya buat. Saya berharap anak-anak sudah merasa seolah-olah mereka berada di luar seperti itu. Berarti pembelajarannya, tujuan pembelajaran sudah tercapai, ya, yang sesuai dengan RPP. Kemudian pembelajaran diharapkan pembelajaran yang kontekstual. Kemudian hambatan-hambatan ini akan dapat terselesaikan dengan strategi-strategi yang Ibu yang akan lakukan untuk pertemuan selanjutnya ke depan. Ya. Tapi pembelajaran yang kemarin saya perhatikan sudah cukup bagus, sudah luar biasa. Biasa itu, Bu, gimana kalau memang Ibu sudah beritahu kalau mau melakukan supervisi, ya saya berusaha lah, Bu, meskipun hasilnya seperti itu. Ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu ya, atas kegiatan observasi kita pasca observasi ini. Sungguh luar biasa, Bu. Semoga kedepannya dia bisa bertambah lebih baik, ya, anak-anak tambah semangat belajar, kemudian ketercapaian pembelajarannya bisa lebih baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Lahirkan profil pelajar Pancasila.